Apabila itu terkait dengan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, tentu Pak Prabowo akan bertindak. Termasuk PDIP sudah siap-siap juga, siap-siap untuk kalau misalnya diajak masuk menggantikan pejabat-pejabat yang sudah dinilai tidak perform lagi. Pertama, posisi PDI Perjuangan sampai sekarang itu di luar pemerintahan. Ya kan? Dan itu kalaupun ada perubahan, posisi itu biasanya diputuskan dalam kongres yang akan digelar pada tahun ini. Dan PDI Perjuangan pun juga menyampaikan program-program pemerintah Presiden Prabowo itu akan didukung oleh PDI Perjuangan. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi apakah benar jika nanti Menteri Pak Prabowo ada yang terbukti melakukan penyelewengan jabatan atau korupsi dan akhirnya ada reshuffle lagi, Presiden Prabowo akan menarik PDIP ke kabinet untuk membantu pemerintahannya? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Daniel, kalau sudah sampai peringatan kedua, ini peringatan ketiga sudah mulai tindakan. Sebentar lagi kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, menindak para kemudian pejabat yang tidak bisa bertanggung jawab atau menyelewengkan jabatannya, begitu? Tentu apabila itu terkait dengan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, tentu Pak Prabowo akan bertindak agar aparatur hukum bertindak sesegera mungkin, dan itu sudah terjadi kan dalam beberapa peringatan Pak Prabowo terkait dengan beberapa dirjen di kementerian yang kemudian terang sedang melakukan pelanggaran hukum, dan demikian juga dengan pejabat-pejabat yang lain. Nah, secara politik tentu Pak Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya yang beliau lakukan, dan Pak Prabowo tidak pernah ragu untuk ambil keputusan-keputusan itu untuk memastikan seluruh kebijakan Pak Prabowo itu deliver langsung seperti yang beliau harapkan. Dan kami di Partai Gerindra selalu percaya dengan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Pak Prabowo untuk memastikan perintahan beliau efektif selama ini. Oke, baik Mas Hariko, sudah tidak akan lagi kita lihat Pak Prabowo akan memberikan peringatan, langsung tindakan, artinya reshuffle menjadi satu-satunya cara? Iya, ini sama seperti orang tua kita di rumah, kan selalu mengingatkan anak-anaknya, nak kamu jangan korupsi, nanti bikin malu keluarga. Nah, semua menteri ini kan dipilih oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Presiden tidak ingin melihat para anggota Kabinet Merah Putih itu masuk penjara karena korupsi. Itu yang selalu beliau tekankan dan akan selalu disampaikan oleh Presiden, karena ini sangat menyakiti hati masyarakat. Kita masih punya 28 juta ya saudara-saudara kita yang hari ini miskin. Kemudian Presiden juga sering mengingatkan jangan sampai uang yang seharusnya digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu malah dikorupsi. Jangankan korupsi, menghambur-hamburkan uang untuk perjalanan dinas, kemudian acara-acara yang nggak penting, seminar-seminar, itu jangan. Karena kita hari ini masih sangat membutuhkan. Ini lebih kurang kita ada 40% sekolah kita yang rusak, baik ringan, sedang maupun berat. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Namun terkait Hari Pancasila kemarin perlu kami ingatkan, salah satu yang paling diingatkan oleh Pak Prabowo adalah, jadi Presiden Prabowo pernah mengatakan berketuhanan itu harus mengandung nilai-nilai persatuan. Ini dalam sekali maknanya. Jadi Presiden mengingatkan kita semua bahwa kita ini bertuhan, beragama, namun kita juga harus saling menghormati sesama manusia, kemudian menjaga persatuan, kemudian taat terhadap hasil rapat, kemudian berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Mas Hariko. Dan yang Presiden mengingatkan tentang keberagaman itu sangat sering ya. Karena sekali lagi kita ini harus sangat menyadari bahwa kita adalah negara keempat terbesar di dunia dari sejumlah penduduk. Kita ada 285 juta penduduk, 1.340 suku bangsa, 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Kita ada 6 agama ya, ada 187 kelompok aliran. Nah, Presiden mengingatkan
Ini kita harus sama-sama menjaganya. Makanya beliau mendatangi beberapa mantan presiden. Dan kita bersyukur nih presiden kita Bapak Prabowo Subianto punya hubungan yang baik, sangat baik dengan seluruh mantan presiden. Oke, ini baik, modal kita sudah yang sangat tangkap poinnya. besar. Oke, baik. Nah, Mas Guntur, ini tadi kira-kira yang dibisikan oleh Bu Mega ke Pak Prabowo ini apa? Termasuk PDIP sudah siap-siap juga, siap-siap untuk kalau misalnya diajak masuk menggantikan pejabat-pejabat yang sudah dinilai tidak perform lagi, atau kemudian siap-siap tetap memberikan kritik yang membangun untuk perbaikan kabinet merah putih dari Pak Prabowo? Bisik-bisiknya mungkin kapan dibikinin nasi goreng lagi. Oke. Terus Ibu bilang, bayar ya, nggak boleh gratis, saya bercanda ya. Saya nggak tahu ya apa yang dibisik-bisikkan, tapi begini, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, pertama posisi PDI Perjuangan sampai sekarang itu di luar pemerintahan. Dan itu kalaupun ada perubahan, posisi itu biasanya diputuskan dalam kongres yang akan digelar pada tahun ini. Kemudian yang kedua, yang sering disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bahwa kita kan memiliki otonomi dalam pilihan politik. Posisi PDI Perjuangan merupakan independensi dan otonomi yang juga mesti dihormati oleh pihak yang lain. Karena ini adalah pilihan politik dari PDI Perjuangan, termasuk oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya kira juga tadi Pak Prabowo juga punya kutipan yang bagus ya tentang ada dari proklamator, berdikari dalam politik. Itu kan untuk menekankan kedaulatan dalam politik. Itu ajarannya Bung Karno dalam Trisakti. Trisakti itu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam berketuhanan. Itu dalam Trisaktinya Bung Karno. Saya kira pilihan-pilihan politik apapun perbedaannya, apakah masih mau di luar pemerintahan, tapi kan tetap bisa bertemu dalam momen-momen yang penting kenegaraan, lahirnya Pancasila, dan bisa saling mendukung, memperkuat. Dan PDI Perjuangan pun juga menyampaikan program-program pemerintah Presiden Prabowo itu akan didukung oleh PDI Perjuangan yang memang berpihak kepada rakyat, yang ada maslahat yang banyak. Jadi apapun posisi PDI Perjuangan sebenarnya ya tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo yang asal yang tadi tuh syarat-syarat, dan juga itu tidak persoalan pilihan politik di luar pemerintahan itu ya, kalau kami sendiri melihat bahwa ini adalah kedaulatan yang ada di PDI Perjuangan. Oke, baik Mas Guntur, terima kasih Bang Hensat. Ini PDIP kalau ketemu sama Pak Prabowo di momen-momen yang penting reshuffle menjadi momen yang penting juga nampaknya untuk dilakukan oleh Pak Prabowo karena peringatannya sudah 2 kali. Kita harapkan tidak melihat Pak Prabowo memperingatkan lagi, tapi betul-betul ada tindakan. Ya bisa jadi begitu kan, tapi sudah berkali-kali disampaikan oleh kader-kader, pengurus PDI Perjuangan bahwa sampai saat ini kan katanya belum ada instruksi dari Ibu Mega untuk nunggu kongres. Yang ada tuh mendukung program-program Pak Prabowo, itu kan juga kesepakatan politik tuh. Jadi ya nanti kita tunggu saja, tapi yang jelas memang kalau kita lihat dari gambar ini kan dekat sekali hubungan mereka kan. Dan nampak tidak ada jarak gitu ya. Jadi saya sih yakin kalaupun PDI Perjuangan nanti memutuskan untuk tetap seperti saat ini, komunikasinya masih terjalin baik gitu. Dan itu pernah terjadi waktu zamannya Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR, itu kan hubungan Pak Taufik dengan Pak SBY baik, tapi tetap ada masukan-masukan kritis dari PDI Perjuangan untuk pemerintahan gitu. Nah kalau ini kan pasti nanya lagi, kira-kira PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet atau tidak nih gitu kan? Kalau reshuffle-nya dulu akan dilakukan tidak oleh Pak Prabowo? Kalau reshuffle sih kalau menurut saya sebelum Bang Daniel pulang ke tanah air kelihatannya nggak akan ada reshuffle. Patokannya itu ya. Tunggu Bang Daniel kesini lah. Gitu kan? Berarti Mas Guntur harus sabar dulu ya sama PDIP lagi naik haji deg-degan kan nggak enak. Tapi kan tinggal count the days lah ya kalau nunggu Bang Daniel pulang dari Arab ya. Jangan sampai lagi naik haji deg-degan kan jadi nggak konsen. Jadi saya yakin Pak Prabowo memahami itulah. Oke guys, jadi Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saling bercanda di sela-sela menghadiri rangkaian upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila guys. Bahkan Muzani sempat mengatakan Pak Prabowo itu dan Megawati sempat berbisik-bisik saat berada di holding room. Namun ia mengaku tak menahu isi pembicaraan tersebut. Pertemuan antara Megawati dan Pak Prabowo itu berlangsung dalam suasana yang akrab dan hangat. Momen kehangatannya tersebut bertepatan dengan merebaknya isu mengenai reshuffle guys. Terkait kedekatan Megawati dan Pak Prabowo yang memunculkan spekulasi bahwa kader PDIP akan masuk ke kabinet pemerintahan Pak Prabowo.
karena dalam upacara tersebut Pak Prabowo menyoroti sikap pejabat Indonesia yang dinilai masih kerap menyalahgunakan jabatan. Bahkan Pak Prabowo menegaskan tidak akan segan-segan untuk mencopot pejabat yang tidak loyal terhadap negara. Ia pun mengimbau kepada seluruh pejabat untuk kembali menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys? Apakah mungkin PDIP akan ditarik dalam kabinet Pak Prabowo? Jadi kita tunggu selanjutnya saja, guys ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.